Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memperkenankan kita untuk berjumpa kembali di tahun pelajaran yang baru ini dalam pendidikan Al-Quran Hadis kelas 9 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang saat ini telah menjadi kelas 9, menjadi kelas yang paling tinggi ya, dan punya adik-adik, sekarang punya dua tingkat adik. Oleh karena itu, saya harap kalian akan semakin lebih baik lagi dari yang kemarin. Yang kemarin masih bermain-main, mohon untuk bisa dikurangi main-mainnya. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester yang akan datang. Dan harapannya nanti juga pandemi ini akan segera selesai. Baik, kita masuk. Nah, ini seperti yang dulu pada waktu kalian kelas 7, kelas 8, kita akan mempelajari dua materi saja, yakni untuk materi yang pertama tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat ke-39 sampai 42, Ali Imran ayat 159, yang semuanya nanti berkaitan tentang sikap optimis, ikhtiar, serta tawakal, dan hadis yang terkait dengan ketiga hal tersebut. Di sini diilustrasikan impossible atau tidak mungkin, tapi dihapus jadi I am possible atau saya pasti bisa. Jadi orang Islam itu wajib optimis, tidak boleh pesimis. Wajib optimis masuk surga, tapi juga ikhtiarnya harus diikuti. Bukan berarti optimis masuk surga tapi hanya berleha-leha, enak-enak, tidak pernah beribadah dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya yang kedua, nanti kita akan membahas tentang Quran Surat An-Naba dan hadis terkait tentang hari kiamat. Nah, di dalam Quran Surat An-Naba nanti akan banyak dijelaskan tentang waktu kiamat kubro, kiamat besar, dan juga kehidupan setelahnya. Itu sangat penting sekali. Gimana? Kalau tujuannya agar kita nanti semakin mengimani, semakin percaya bahwa hari akhir itu pasti ada, dan waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Meskipun desas-desus akan ada kiamat tahun sekian, diramalkan tahun sekian, ada gempa besar dan sebagainya, itu hanya bisikan-bisikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, apakah untuk materinya cukup ini saja, dua ini saja? Ya, memang benar. Cuman, nah di sini ada indikator pencapaiannya tiap kompetensi. Tadi ada dua materi, maka setiap materi hanya sama ini. Ini untuk yang materi pertama sebelum PTS ya. Ini harus kita selesaikan. Kalian itu kalau sudah lolos dari dianggap lolos, mencapai kompetensi, mencapai kemampuan yang diharapkan adalah kalian mampu membaca, hafal, menyebutkan makna kata per kata dengan tepat, menjelaskan makna keseluruhan ayat dengan bahasa sendiri. Jadi, kalau dengan bahasa sendiri di sini, kalian tidak harus sama persis dengan yang ada di buku. Tidak harus sama persis. Misalkan ada orang lain bertanya, maksudnya Az-Zumar 53 itu apa toh? Kalian bisa menjelaskan, oh maksud dari ayat itu begini, begini, begini dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian menyajikan keterkaitan antara Az-Zumar, An-Najm, Ali Imran, dan hadis terkait dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya dapat menyajikan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya sama dengan materi yang sebelumnya, indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian juga membaca, menunjukkan hafalan, menjelaskan makna per ayat dengan bahasa sendiri. Kalau tadi ada menunjukkan makna kata per kata, karena di sini ayatnya cukup banyak, maka cukup per ayatnya. Jadi misalkan ditanya ayat An-Naba ayat sekian, bagaimana toh? Intinya bisa menjelaskan. Kemudian
menyajikan keterkaitan. Nah, bagaimana kita itu menyikapi informasi yang ada dalam Quran surat An-Naba tentang hari kiamat? Apa bisa kita mempraktekkan hari kiamat? Apa juga kita mengharapkan bertemu hari kiamat? Tentu tidak. Maksudnya, bagaimana sikap kita setelah mengetahui informasi tentang adanya hari kiamat, tentang hari setelah kiamat, itu kita harus bagaimana? Kalau kita semakin baik dalam beribadah, berarti itu tandanya kita sudah menguasai dengan benar apa yang informasi apa yang ada di dalam Quran surat An-Naba. Oke. Berikutnya untuk kegiatan kita, rencana kegiatan. Di sini saya kasih tanda bintang bila kondisi telah normal. Jadi kita bisa bertatap muka di kelas. Itu rencananya ada masing-masing bab. Di sini ada satu bab itu saya bagi 3 ya di sini. Azumar sendiri, An-Najm sendiri, Al-Imran sendiri. Nanti akan kita bahas masing-masing 2 pertemuan. Tapi kalau kondisi masih seperti ini ya kita nanti menyesuaikan. Semoga bulan-bulan ke depan kita bisa berjumpa di kelas jadi bisa lebih maksimal. Tapi kalaupun tidak ya semoga dengan lewat daring saja atau virtual saja kita bisa belajar, benar-benar belajar dan menyerap ilmu serta keberkahan dari Allah ya. Kemudian penilaiannya, mohon maaf di sini saya sampaikan dulu. PTS tadi saya ulangi, PTS-nya hanya 1 bab ya, Az-Zumar, An-Najm, Ali Imran. Setelahnya An-Naba itu untuk PAS-nya. Berikutnya untuk penilaian. Penilaian kita menggunakan 3 teknik. Yang pertama teknik tes tertulis, kemudian praktek. Tertulis ini di sini biasanya nanti kalau misalkan masih daring ya kita menggunakan kuis. Jadi untuk KKM kita seperti biasa kita meningkat, kemarin 77 di kelas 8 maka sekarang 78. Nah, tes tertulis di sini kalau misalkan selama BDR saya itu biasanya akan mengambil nilai kalian, kalau tugas saya nilai yang tertinggi. Misalkan dapat 100 ya saya ambil yang 100. Nah, misalkan kalian sudah KKM, wah saya malas mengerjakan, cukup sini aja. Nggak apa-apa, berarti nanti nilai tugasnya cuman itu. Cuman kalau misalkan berusaha sampai dapat nilai 100, maka akan saya ambil rata-ratanya untuk nilai hariannya. Begitu. Untuk prakteknya nanti ada praktek membaca seperti yang pembelajaran yang lalu yang kelas 8, kalian mengirimkan video atau juga bisa mengirimkan audio. Yang penting tetap jaga kejujuran. Jangan sampai nanti suara temennya yang dikirim. Atau juga misalkan disuruh hafalan, ketika membuat video di belakang video ada teks yang besar sekali yang bisa dibaca. Itu hanya mengelabui diri sendiri. Mungkin berhasil mengelabui saya tapi tidak berhasil mengelabui malaikatnya ya. Oke. Kemudian untuk produk seperti dulu juga pernah saya membuat tugas untuk membuat poster yang dipost di Instagram masing-masing. Di situ sebuah sikap ajakan kita berdakwah secara virtual. Jadi kita belajar sekaligus berdakwah. Insya Allah kalau ada orang lain yang mengikuti ajakan kalian, maka kalian juga akan mendapatkan pahalanya. Berikutnya untuk tata tertib selama belajar dari rumah. Yang pertama, silakan mengerjakan atau mengikuti pembelajaran daring tepat waktu. Di sini sudah disiapkan oleh kurikulum tentang waktunya, kapan jadwalnya. Silakan diperhatikan baik-baik. Jangan kayak kemarin-kemarin yang harus dioyak-oyak oleh wali kelasnya baru mengerjakan. Melakukan presensi harian ini jangan lupa. Kemudian jika terjadi kesulitan dalam mengikuti kegiatan, misalkan sakit, tidak ada sinyal, bisa menghubungi guru terlebih dahulu melalui WA. Jika mengajukan pertanyaan karena belum jelas, bisa melalui Japri dengan menyebut nama. Yang nggak boleh dilupakan adalah salam terlebih dahulu, kemudian nama, dari kelas apa, kemudian pertanyaan yang diajukan. Jadi kita harus
tetap sopan meskipun melalui WhatsApp. Ya, mungkin karena merasa Bapak Ibu guru masih muda terus dianggapnya sebagai teman sendiri, itu boleh saja, cuman tidak tetap harus tunjukkan sopan santun. Karena dari Bapak Ibu guru, insya Allah nanti barokahnya Allah itu mengalir kepada kalian. Begitu. Kalau kalian tidak, mungkin kurang sopan, terus gurunya agak jengkel, nah nanti akan menutup barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, nah di sini harapannya kalau nanti kita sudah di kelas, yaitu seperti biasa datang tepat waktu, berpakaian rapi. Ini yang biasanya masih kurang ya. Beberapa anak di tahun lalu masih sering sekali saya lihat kelas bersih. Nah, ini PR, menjadi PR. Nah, pokoknya besok kalau sudah bisa tatap muka, saya harap kelas kalian harus bersih. Untuk kakak kelas kalian yang kemarin sudah lulus, alhamdulillah sudah mampu menerapkan ini. Setiap kali saya masuk kelas, kelasnya sudah bersih. Keluar ruangan minta izin, ini saya yakin kalian sudah terbiasa. Masuk ruangan membeli salam, serius tapi santai, semakin aktif semakin tinggi nilainya. Mimpin doa bergantian, ya seperti yang lalu, tapi juga yang lalu banyak yang masih malu-malu, tidak apa-apa. Nah, bertanya atau memberi tanggapan, mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, itu ya tentang kontrak belajar kita, tentang pemaparan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Harapannya nanti pandemi segera berakhir, kita bisa berjumpa di kelas, jadi bisa lebih maksimal. Kalaupun belum, Allah belum kehendak untuk mengangkat virus COVID-19 ini, maka ya dengan terpaksa, juga harus dengan keikhlasan, kita belajar atau tatap muka secara virtual. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ada saran, masukan untuk pembelajaran kita berikutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau di form yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.